Fathahillah mukim, beliau kembali juga tidak ke Sunda Kelapa, tapi beliau kembali ke Demak. Nah, ke Demak bertemu Sultan Trenggono yang pada saat itu mengenai posisinya di Pati Unus. Sultan Trenggono menjadi Sultan Demak Bintaro yang ketiga. Nah, disitulah disambut baik oleh Sultan Trenggono. Fathahillah ini karena membawa ilmu tentang keislaman dari Mekah. Nah, beliau diangkat oleh Sultan Trenggono menjadi imam besar di Demak. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 1526. Era itu imam besarnya benar-benar imam loh. Imam besar. Imam besar benar-benar loh. Sekarang kalau imam sekarang kan imam kebesaran. Raden Patah Demak juga sebelum beliau menjadi Sultan Demak Bintoro, dan dia juga diangkat oleh Saidatullah Sunan Gunung Jati menjadi Sunan Demak. Beliau pun diperintahkan oleh ayahandanya untuk belajar di Aredamar di sana, untuk ya belajar agama, belajar segala macamnya. Nah, jadi masa transisinya Samudra Pasai ke Sunda Kelapa itu memang pas masa waktu itu peperangan di lautan tentang perdagangan. Itu dikuasai besar oleh Sultanan Malaka. Nah, itu ya dulu karena peperangan karena perebutan wilayah dan hasil lautan dan perdagangan. Oke, siap. Nah, tadi bicara tentang yang soal nasab, sebenarnya gini, masyarakat yang ada di Jakarta ini kan kadang suka bukan Betawi, bukan orang Jakarta doang ya ternyata ya. Jadi nanti kita bicara Betawi ini banyak ininya. Jadi kita bicara tentang nasab dulu bahwa sebenarnya ya mungkin orang yang asli Jakarta itu punya nasab. Cuma mereka ini pada mati obor. Nah, saya juga selidiki, saya juga pelajari ternyata kenapa mati obornya nih. Nah, saya setelah pelajari, setelah pada masanya para mualim Betawi, mufti Betawi yang benar-benar mufti ya, benar-benar keturunan dari Terah Jakarta itu perlu dibuka tuh. Ya. Masih banyak mufti Betawi yang katanya akhirnya akan terbongkar semua di sini. Terus Pangeran, seru nih. Mufti Betawi itu bukannya mufti Batavia, dia tidak sampai salah nih. Seru nih. Batavia itu bentukannya VOC, tapi kalau mufti Betawi itu benar-benar yang sudah ditetapkan oleh Al-Haj Fathahillah. Dan ada, catatannya ada. Dan lagi deh. Seorang yang menjadi kaum Betawi yang mulia itu disebut mufti Betawi. Bukan orang Betawi. Bukan orang. Dan Betawi bukan suku. Bukan. Betawi itu bukan suku. Betawi itu kaum. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kembali kenapa saya sampaikan mati obor itu karena pada mualim tadi, pas masanya mualim itu masih masanya persiapan peperangan dengan Belanda itu. Nah, mereka kan satu keluarga semua nih. Ya, contohnya mualim Marjuki, mualim Syadi, Haji Darib, semua ini mualim Wageni itu masih satu keluarga. Satu keluarga. Ya, satu circle lah. Ya, kita sampaikan ini banyak kan keluarga dari Tikusuma. Pernikahan dengan keluarga Jakarta itu juga bercampur antara Banten dengan Jakarta, Demak, Cirebon tuh masih bergulir itu sampai saat sebelum Indonesia berdiri itu. Nah, itu kan Pangeran. Nah, di sini saja ya. Saya ngeliat ke atas itu ada Prabu Berwijaya Mangkubumi V. Ya. Ada Siliwangi, baru ada Al-Haj Fathahillah. Ternyata memang lengkap, bukan sekedar satu kesukuan atau gimana, dan itu akan dikupas semua pelan-pelan. Oke, lanjut Pangeran. Oke, siap. Jadi kembali tentang nasab tadi itu. Ya, intinya pada saat itu para mualim ini sudah tidak berbicara tentang kenasaban atau sudah selesai lah pada. Karena pada situ memang keluarga besar semua. Dan tugas mereka itu ya berjuang jihad fisabilillah untuk mempertahankan negeri Jayakarta ini supaya nggak terjajah oleh company. Betul. Nah, jadi ya alhamdulillah dari mulai leluhur kita Al-Haj Fathahillah sampai masanya Pitung dan sampai Muhammad Idris Tamrin itu ada pesan amanah dari para leluhur bahwa jangan pernah bekerja sama dengan pihak asing. Jadi kalau kerjasama dengan pihak asing gugur aja ya. Udah pasti ada malapetakannya. Iya, ya biasanya pengkhianat gitu. Jadi pihak jangan, itu pesan dari leluhur kita ini, jangan pernah bekerja sama dengan pihak asing. Jadi daripada bekerja sama lebih baik perang.
Makanya mulai dari Fatahillah sampai Raden Muhammad Ali Pitung dan sampai Muhammad Sultan Tamrin, kerjanya perang aja sama Belanda, sama VOC, sama Portugis. Jadi itu karena pesan, karena Jakarta ini ada atau Betawi, yang disebut Betawi itu adalah ini tempat yang mulia ini. Karena ada sebab musababnya. Kenapa sih adanya Betawi? Apa sih cikal bakal Jakarta? Nah, nanti kita kembali akan kepada ke Sunda Kelapa awalnya. Oke, jadi para pemirsa Budayantara, kita akan bercerita tentang cikal bakal Sunda Kelapa. Oke, yang secara umumnya orang tahu tentang Sunda Kelapa itu adalah pelabuhan. Pelabuhan. Iya. Atau dikenal, oh ada Masjid Sunda Kelapa di Menteng gitu kan, tempat saya sekolah juga itu sebelahnya. Jadi Sunda Kelapa ini adalah kerajaan. Di sini terdapat itu ada 6 kerajaan. Tahun berapa? Itu pasenya itu kurang lebih tahun 1200-an pun sudah ada. Jadi karena dulu sebelum adanya Sunda Kelapa, ini adalah tanah kosong yang dikuasai oleh Raja Sriwijaya. Nah, Raja Sriwijaya pada saat itu menguasai tempat ini, akhirnya Bentar pemirsa, ngomong Sriwijaya, saya ingat flashback nih, ada salah satu almarhum budayawan bilang nggak ada kerajaan Sriwijaya, makin ngawur lagi. Ternyata di sini secara manuskrip ada. Ternyata ini tanah kosong di kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa tokoh budayawan bilang itu fiktif tuh, kerajaan Sriwijaya nggak ada. Tuh ternyata salah juga. Oke. Ya ini adalah cerita-cerita medsos, makanya suka lucu kalau ngomong sejarah. Lanjut tuh. Jadi Sriwijaya ini adalah kerajaan besar pada saat itu. Beliau menguasai wilayah Sunda Kelapa. Sebelumnya belum ada Sunda Kelapa, masih awal Raja Sriwijaya itu Raja Sena, maaf, Raja Selendra. Itu masih beragama Hindu-Buddha. Nah, belum Islam. Belum Islam. Nah, pada saat itu Raja Sriwijaya memberikan hadiah tempat ini kepada bangsa Tiongkok. Nah, tapi selama 500 tahun ini tidak digunakan oleh tidak produktif oleh bangsa Tiongkok. Akhirnya diambil dari Sriwijaya lagi, diberikanlah kepada Raja Besar, Raja Jawa Besar, itu Raja Sena. Raja Sena, kemudian barulah didirikan Kerajaan Sunda Kelapa. Nah, Kerajaan Sunda Kelapa ini terdiri, masanya ada 5 kerajaan. Raja pertama, kedua, ketiga ini masih beragama Hindu. Nah, kemudian raja keempat dan kelima ini sudah memeluk agama Islam. Yang keempat ini Ugasaka, nama Islamnya adalah Sahadatullah. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Sunda Kelapa yang kelima, itu nama Sunda Kelapanya adalah Sangsaka Dindarama, yang mendapatkan lokup Islamnya yaitu Al-Mahmud Majidillah. Jadi 2 ini sudah Islam. Nah, hubungan kenapa ini Fatahillah ada hubungan dengan Pasai. Jadi pada saat itu Samudra Pasai pas waktu hijrah ke Sunda Kelapa, perintah dari Arya Damar dari Palembang, karena pada saat itu posisi Samudra Pasai itu sedang diserang oleh Malaka. Jadi transisi antara Hindu Buddha ke Islam itu ada pengaruh dari Samudra Pasai ya? Tidak, karena udah masing-masing sendiri sebenarnya. Jadi pengaruh keislaman itu yang bawa siapa? Dari mulai kewalian sebenarnya. Kewalian. Jadi Sunda Kelapa itu Islam pun juga bukan karena dari Pasai juga, tapi dari kewalian tadi. Karena ada Arya Damar dari keluarga Majapahit itu juga sudah menduduki posisi di Palembang, menggantikan kerajaan Sriwijaya. Nah, itu juga sudah Islam itu mulai berkembang. Ya, dan Raden Patah Demak juga sebelum beliau menjadi Sultan Demak Bintoro, dan dia juga diangkat oleh Saidatullah Sunan Gunung Jati menjadi Sunan Demak. Beliau pun diperintahkan oleh ayahandanya untuk belajar di Arya Damar di sana, untuk belajar agama, belajar segala macamnya. Nah, jadi masa transisinya Samudra Pasai ke Sunda Kelapa itu memang pas masa waktu itu peperangan di lautan tentang perdagangan. Itu dikuasai besar oleh Sultanan Malaka. Nah, itu ya dulu karena peperangan, karena perebutan
wilayah dan hasil kelautan dan perdagangan. Nah, dan ikut campur akhirnya terjadi karena terdengar mungkin perdagangannya di wilayah tanah lautan Indonesia ini atau Nusantara ini itu terdengar sampai internasional. Akhirnya Portugis sempat datang ke ini juga, dan akhirnya juga ingin ikut dalam menguasai kelautan tadi. Nah, makanya Portugis pun juga ikut juga tuh menyerang Samudra Pasai, sampai akhirnya Raja atau Sultan Zulkifli Majid dari Pasai itu hijrah tuh. Awalnya beliau ke Palembang dulu. Nah, Palembang pada saat itu menggantikan posisi Sriwijaya itu, yaitu dipegang oleh Arya Damar dari Majapahit. Akhirnya diperintahkan untuk ke Sunda Kelapa. Nah, karena perintah Sunda Kelapa, akhirnya Sunda Kelapa menyambut baik Samudra Pasai ini. Nah, akhirnya putra-putra dari Sultan Zulkifli Majid Pasai, Sultan Pasai yang ke-10 ini mempunyai 3 orang anak, yaitu pertama Karim Al-Mukbi, kedua Ki Meong Tuntu, yang ketiga Padilakan. Nah, Karim Al-Mukbi menggantikan posisi ayahandanya yang wafat pada saat itu, Sultan Zulkifli Majid, Sultan Pasai yang ke-10. Nah, beliau menggantikan menjadi Sultan Pasai yang ke-11. Nah, beliau punya putri yaitu Syarifah Siti Bagdiah. Akhirnya dinikahkan oleh Raja Sunda Kelapa yang ke-5. Nah, lahirlah putra-putra dari peranakan Pasai dengan Sunda Kelapa, yaitu Al-Haj Fathahillah yang pertama, yang kedua Ratu Ayu Gusti Suryanar, adiknya yang perempuan, yang ketiga ada Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari yang dikenal menjadi murid Kanjeng Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, jadi udah sekuat itu koneksitas antara Wali Songo dan Sunda Kelapa ya? Sudah. Jadi kadang-kadang kan literasi tentang penyebaran Islam dan Wali Songo kan kadang suka terputus nih, dan tidak tuntas. Nah, justru di sini malah keterkaitan antara Wali Songo dan syiar Islamnya justru malah makin antara dari Demak Bintoro, mungkin dari kekuatan Samudra Pasai sendiri, itu memang sudah Wali sudah terlibat. Sudah terlibat ya. Oke, jadi berdirinya di antara Sunda Kelapa sampai berdiri Jakarta aja itu ada keterlibatan Wali Songo. Tapi yang keterlibatan di dalam Sunda Kelapa itu ada 3. Pertama adalah sudah pasti Kanjeng Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Cirebon. Yang kedua adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dia tidak terlibat langsung, tapi beliau mengutus murid terbaiknya ke Jakarta, nanti bicara ke Jakarta untuk mengajarkan keilmuan para wali kepada keturunan Jakarta. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, ini 3 wali ini ada keterkaitannya dalam lahirnya berdirinya Jakarta. Itu. Dan berarti memang 3 wali ini sebagai pondasi awal untuk menjaga kekuatan Islam di Jakarta sendiri ya. Betul. Saya malah bingung kan, jadinya selama ini kita nggak terang nih masalah ini. Wali ini lampunya dimatiin. Iya mungkin. Nah sekarang terang nih, peran wali ini bukan gujuk-gujuk cuma sekitar Jawa, dan karena kan orang wah apa-apa Cirebon. Ternyata di sini juga ada Aceh juga, ada Palembang. Akhirnya mereka melahirkan kota Jakarta maupun Sunda Kelapa, mereka semua gitu. Jadi memang ini harus jelas ini Pangeran nih, harus terang secara manuskrip supaya generasi-generasi di bawah saya tuh agak-agak ini nih. Karena pelajaran kita udah nggak ada PSBB, udah nggak ada sejarah nggak ada. Jadi udah belajarnya di AI aja. Udah nanya misalnya siapa Wali Songo, ntar ada wali tambahan. Tanya siapa Sultan sekarang, ada Sultan Andara, Raffi Ahmad. Iya. Ya udah maksud ini nilai-nilai yang kita orang-orang awam istilahnya jadi daging semua. Terus penjelasan dari Pangeran ini. Nah dari situ, dari Sunda Kelapa campur tangan 3 tokoh Sunan Wali Songo ini, akhirnya barulah ke Jakarta. Belum itu? Belum, masih. Oke. Nah, gimana Pangeran? Jadi tadi kembali bahwa Fathahillah juga sebagai mantu-mantunya nih, menjadi mantu Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah juga
Oh, dia mantu ya? Iya. Oke. Beliau juga mantu Kanjeng Sunan Kalijaga juga. Karena beliau dapat pesan nih dari ya. Jadi apa yang diperjuangkan ini berdasarkan dari perintah-perintah atau amanah dari para wali tadi, Wali Songo. Jadi saya juga berpikir tadi film-film Wali Songo ini kan yang disiarkan dalam film-film yang kita tonton itu kan tentang paling Demak, ya kan? Iya, kemudian Cirebon. Putus Sudah di Kelapa situ tidak ada. Ternyata Sudah Kelapa terlibat juga itu Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel gitu. Tadi Pangeran ngomong Pitung, kita tahu Pitung cuma satu doang nih, temennya Ji, itu juga di film. Ya enggak tuntas, saya taunya malah sih malah tahu. Pitung ini cuma Ji sama Demang Mester, udah itu doang. Makanya di sini alhamdulillah jadi kita ya harus tahu semua dari siapa sih sampai ke Pitung, sampai tadi kesebut juga Gusti Tamrin segala macam. Memang ya sesuatu yang harus belajarnya dari buku hilirnya harus nggak kebboleh putus sih Bang. Betul. Nah tadi sambung lagi tadi sampai bagi Sunda Kelapa lagi. Sunda Kelapa. Nah, jadi awalnya setelah tadi pernikahan antara Samudra Pasir dengan Sunda Kelapa, nah akhirnya lahirlah Fathahillah. Nah Fathahillah ini dari kecil ini juga sudah disiapkan sebenarnya. Kita pada saat kita baca manuskrip ini bahwa dari kecil saja sudah disiapkan dan diberikan gelar. Gelar. Saya mau nanya Al-Hajj itu apa sih? Kan depannya ada Al-Hajj, Fathahillah itu apa tuh? Jadi juga banyak yang mungkin salah persepsi ya. Fathahillah dibilang Pangeran Jayakarta, ada yang bilang. Nah, ya itu benar. Ada yang bilang Fathahillah sebagai Tubagus Pasai. Sebenarnya Tubagus itu terpisah orangnya. Orangnya terpisah. Bukan, Tubagus itu masanya Jayakarta, bukan masa Sunda Kelapa. Jadi kalau Fathahillah ini tidak punya gelar pangeran atau raden atau apapun. Beliau punya gelar itu namanya Al-Hajj, gelar haji pertama. Jadi pada saat beliau dewasa, beliau ikut dalam membantu peperangannya Sultan Demak kedua, yaitu yang dipimpin oleh Adipati Unus. Beliau mengikuti peperangan kelautan. Karena sebelumnya Sunda Kelapa ini raja dibawa kerajaan Palembang. Tapi setelah Raden Patah Demak dinobatkan oleh Sunan Gunung Jati menjadi Sunan Demak atau Sultan Demak Bintoro yang pertama, kemudian Sunda Kelapa adalah raja di bawah kerajaan Demak. Nah, jadi tetap raja tapi di bawah kerajaan Demak. Jadi semua itu ada raja tapi ada yang merajai lagi. Nah itu. Nah pada saat Fathahillah beranjak dewasa, beliau sudah juga belajar Islam kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatullah. Beliau mengikuti menjadi pasukannya Demak Bintoro, yaitu pada masa kepemimpinan Adipati Unus. Itu kira-kira era tahun berapa? Itu era tahun 1000 pada saat itu 1000 ya masih 400-an. 400-an menuju ke 500-an. Nah, pada saat itu peperangan di lautan yang dipimpin oleh Adipati Unus, Sultan Adipati Unus wafat pada saat peperangan itu. Nah, karena Fathahillah juga memimpin kapal pada saat itu untuk kembali peperangan. Nah, karena Adipati Unus wafat, akhirnya Fathahillah bersama di kapal itu dia tidak kembali ke Sunda Kelapa, tapi beliau malah hijrah ke Baghdad, ke Mesir dan mukim 5 tahun di Mekah. Itulah pergi haji itu ya. Iya. Itu beliau di situ belajar ilmu Islam tentang ilmu Islam mazhab Imam Syafi'i. Nah, setelah 5 tahun, pada saat beliau 5 tahun di Mekah itu, Sunda Kelapa ini sudah dikuasai oleh Pajajaran. Ada lagi ceritanya. Jadi tadi sebelum Fathahillah dewasa ini kan tadi bahwa Fathahillah masih kecil ini sudah dipersiapkan sebenarnya oleh para leluhurnya, oleh mungkin juga para wali-wali. Udah next yang mimpin ya, pemimpin. Akan menjadi pemimpin besar karena masih kecilnya itu beliau sudah diberikan gelar, yaitu namanya Fathan Goibang. Nah, artinya itu pintu gerbang paling depan atau gerbang kemenangan. Nah, itu masa kecilnya tuh. Nah, jadi nama Fathahillah ini banyak gelar-gelarnya. Tadi pertama kecilnya ada Fathan Goibang, kemudian Palatehan, yang kemudian juga Syahfarullah.
Nah, ini kan orang bicara tentang Fatahillah, ada yang menyampaikan bahwa Fatahillah dan Padilahkan itu sama, satu sosok, padahal ini beda. Padilahkan atau Patulahkan itu adalah paman dari Fatahillah. Tadi ya, itu ya Padilahkan ini adalah putra dari Sultan Zulkifli Majid, Sultan Pasai yang ke-10. Jadi jangan sampai keliru nih. Padilahkan dengan Fatahillah ini berbeda. Dua sosok yang beda. Dua sosok berbeda. Jadi antara ponakan dengan paman. Oke, ya seperti itu. Masanya ceritanya juga beda-beda gitu. Nah, kalau masanya Padilahkan juga dinobatkan bersama Sultan Raden Patah Demak, dinobatkan oleh Sunan Gunung Jati Syekh Hibdatullah. Begitu juga Padilahkan ini dinobatkan oleh Syekh Hibdatullah menjadi Sunan Lampung dan Palembang pada saat itu. Makanya beliau menikahi kerajaan Palembang, yaitu Ratu Ayu Panggung, sebutnya Panggung lah, sampai keturunan sampai Raden Inten. Nah, itu dari Padilahkan. Nah, tadi kembali bahwa setelah pada saat Fatahillah mukim di Mekah selama 5 tahun, nah masa di Sunda Kelapa wafatlah Raja Sunda Kelapa yang kelima tadi, Al Mahmud Majidillah atau Sang Sakar di Drama. Pada saat itu Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi, Prabu Surawi Sesa mengutus anandanya yaitu Adipati Singamanggala sebagai Adipati Pajajaran untuk menguasai Sunda Kelapa. Okay. Nah, dengan wafatnya yang tadi ya. Iya. Kemudian Adipati Singamanggala itu ke Sunda Kelapa. Beliau menjadi utusan dari orang tuanya, tapi beliau menguasai Sunda Kelapa itu dibuat persyaratan oleh adiknya Fatahillah yang perempuan tadi, Ratu Ayu Gusti Suryanar, yang menggantikan posisi ayahandanya menjadi Sultan menjadi Raja Sunda Kelapa yang ke-6. Nah, apa sih persyaratannya? Di sini tercatat dialognya segala macam itu tercatat dalam manuskrip. Jadi Adipati Singamanggala untuk diperbolehkan untuk duduk di Sunda Kelapa dengan persyaratan harus menikah dengan adiknya Fatahillah tadi yang menjadi Raja Sunda Kelapa ke-6 oleh Ratu Ayu Gusti Suryanar. Itu salah satu persyaratannya. Yang kedua persyaratannya, Adipati Singamanggala atau Adipati Pajajaran ini tetap beliau menjadi posisi sebagai Adipati Pajajaran, bukan bagian dari Sunda Kelapa. Tapi itu udah menikah itu. Iya. Berarti kan percampuran kultur dari pangeran kerajaan Pajajaran dan Sunda Kelapa itu udah ada. Sudah bersatu, iya sudah. Naturalisasi. Naturalisasi. Luar biasa. Nah, ini kita juga bicara nih, beliau Adipati Singamanggala, putra Prabu Surawi Sesa Pajajaran, itu menikah tadi sama adiknya Fatahillah, akhirnya mempunyai keturunan nih. Keturunannya yaitu Pangeran Jatinegara dan Pangeran Jayanegara. Pangeran Jatinegara, berarti kan nama sekarang itu Jatinegara itu nama pangeran. Nah, Jatinegara itu bukan nama jalan, tapi nama pangeran. Ya, kemudian Pangeran Jatinegara menikah, punya anak Pangeran Wijayakerta. Kemudian punya anak lagi Pangeran Sungareksa, baru punya anak lagi Pangeran Ahmad Jayawikerta yang ada di Kaum. Nah, jadi yang sekarang makam itu yang di Kaum. Nah, tadi Pangeran Jatinegara ini masanya Jayakarta pertama didirikan, beliau menjadi Adipati Jayakarta wilayah Sukapura sampai ke Kerawang. Itu. Jadi berarti wilayahnya udah Jayakarta itu sampai Kerawang. Ya. Oke, sebelum kita ke situ, demografi ke situ. Ya. Jadi tadi setelah Fatahillah mukim, beliau kembali juga tidak ke Sunda Kelapa, tapi beliau kembali ke Demak. Nah, ke Demak bertemu Sultan Trenggono yang pada saat itu mengganti posisinya Adipati Unus. Sultan Trenggono menjadi Sultan Demak Bintaro yang ketiga. Nah, disitulah disambut baik oleh Sultan Trenggono. Fatahillah ini karena membawa ilmu tentang keislaman dari Mekah. Nah, beliau diangkatlah oleh Sultan Trenggono menjadi imam besar di Demak. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 1526. Era itu imam besarnya benar-benar imam loh. Imam besar. Imam besar benar-benar loh. Sekarang kalau imam sekarang kan imam kebesaran. Jadi seperti itu. Masya Allah, imam besar udah, istilah imam besar itu di era 15 itu sudah ada ya. Betul. Baru berarti yang sekarang ampun terus. Jadi tadi beliau pun juga dari Mekah itu bukan sebenarnya sebagai cuma hanya ulama, tapi beliau mendapat gelar pertama
haji dari Mekah, maka disebut Al-Hajj Fatahillah. Nah, dari Demak dia diberikan gelar sebagai imam besar atau imam akbar di Demak. Nah, beliau waktu kembali ke Demak, beliau juga mengajarkan pertama Islam di Demak. Ya, ajaran Islam, dalam arti ngajar ngaji, ngajar segala macam. Berarti datang bukan langsung ke Sunda Kelapa, tapi ke Demak. Ke Demak dulu untuk syiarnya sebagai ulama ya. Ya, beliau juga diangkat sebagai panglima tertinggi Laskar Demak Fatahillah ini. Nah, sekaligus beliau sudah disiapkan oleh Sultan Trenggono kapal-kapal, kemudian pasukan atau laskarnya yang pada saat itu pasukan Fatahillah itu disebut sebagai pasukan Fatawi. Nah, Fatawi ini nanti akan menjadi cikal bakalnya Betawi. Oke. Nah, stop di sini. Pemirsa, dari cerita Sunda Kelapa ke Jakarta, akhirnya mengerucut ke Al-Fatawi. Itu ada kitabnya juga ya? Iya. Nah, dan itu tadi dengar sendiri adalah cikal bakal Betawi. Di garis besar Betawi bukan suku, tapi kaum. Karena banyak berapa dari suku-suku yang ada di Nusantara ini untuk lahirnya Jakarta sendiri atau kaum Betawi ya. Nah, itu akan kita saksikan di episode berikutnya. Terima kasih. Di pertama ini saya Mas Arifin dari Bidantara dan Pangeran Abi dari Lembaga Pemangku Adat Jakarta undur pamit. Kita saksikan di episode kedua tentang Kitab Al-Fatawi dan cikal bakal Jakarta dan Betawi itu sendiri. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.